Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dipertemukan kembali dalam latihan Pramuka Penggalang. Untuk mempersingkat waktu, terlebih dahulu seperti biasa sebelum kita memulai kepramukaan, kita membaca doa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kita akan membaca Pancasila terlebih dahulu. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar Dharma Pramuka itu: 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oke adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tanda pengenal gerakan pramuka golongan penggalang, baik penggalang putra maupun putri. Tanda pengenal gerakan pramuka ini biasanya dikenakan pada seragam pramuka kalian. Oke, kita lihat ya pada gambar di samping ini. Ini ada gambar tentang tanda pengenal gerakan pramuka golongan penggalang putra dan putri. Sengaja kakak sejajarkan agar kalian tahu perbedaannya ya. Di dalam seragam pramuka, di situ ada tanda-tanda ya. Tanda tersebut dibagi menjadi 5 tanda. Yang pertama adalah tanda umum, kedua adalah tanda satuan, ketiga adalah tanda jabatan, dan keempat adalah tanda kecakapan, dan kelima adalah tanda penghargaan. Oke, sekarang kita akan membahas tanda umum. Apa saja sih yang termasuk di dalam tanda umum tersebut? Yang termasuk di dalam tanda umum, yang pertama adalah tanda tutup kepala. Ya. Kenapa sih disebut umum? Karena semua anggota gerakan pramuka penggalang, baik putra maupun putri, dari Sabang sampai Merauke, kalau dia adalah anggota pramuka penggalang, maka dia mengenakan tanda tersebut karena umum sifatnya ya. Tutup kepala untuk putra itu menggunakan baret ya, untuk putri menggunakan topi. Nah, pada baret atau topi terdapat tanda tutup kepala atau sering kita sebut dengan tatop, tanda tutup kepala atau tanda topi. Untuk putra ya, kita lihat putra itu tandanya berbentuk persegi panjang ya. Untuk putri tandanya adalah lingkaran ya. Di dalam tanda tersebut ada lambang gerakan pramuka. Kemudian yang termasuk tanda umum yang kedua adalah setangan leher ya. Kita lihat setangan leher, pasti kalian sudah tahu ya.
sering juga disebut kacu, ya. Setangan leher ini baik putra maupun putri sama, ya. Bahkan dari siaga sampai nanti penegak dan pandega, dan sampai anggota dewasa, pembina, pelatih dan lain sebagainya itu menggunakan setangan leher yang sama. Yang ketiga yang termasuk di dalam tanda umum adalah tanda pelantikan, sering disingkat dengan tapel. Untuk putra bentuknya adalah jajaran genjang. Ada di sebelah mana? Ada di sebelah kiri, pada kantong sebelah kiri, itu untuk putra. Sedangkan untuk putri, tanda pelantikannya ada di kerah baju sebelah kiri, ya. Tandanya sama, ya, warnanya juga sama, cuma yang membedakannya adalah bentuknya dan letaknya. Ingat tadi yang putra diletakkan di kantong sebelah kiri, untuk putri di lengan baju sebelah kiri. Kemudian yang termasuk tanda umum yang keempat atau yang terakhir adalah tanda kepramukaan sedunia yang warnanya ungu. Untuk putra ada di atas kantong baju sebelah kanan, ya, nanti diletakkan di atas nama. Untuk putri ada di kerah baju sebelah kanan. Jadi kesimpulannya adalah tanda umum itu ada 4. Yang pertama tanda tutup kepala, kemudian setangan leher atau kacu, yang ketiga tanda pelantikan, dan yang keempat tanda kepramukaan sedunia. Itu adalah tanda umum. Selanjutnya kita akan membahas tentang tanda satuan. Tanda satuan yang pertama adalah tanda regu. Tanda regu ini dijahit di lengan baju sebelah kiri. Untuk putra menggunakan nama hewan, untuk putri menggunakan nama bunga. Selanjutnya yang termasuk di dalam tanda satuan adalah tanda gugus depan atau kuartir, atau juga sering kita sebut dengan pita gudep atau nomor gudep sama. Untuk putra menggunakan angka ganjil, untuk putri menggunakan angka genap. Yang ketiga yang termasuk di dalam tanda satuan ada yang disebut dengan lencana daerah. Lencana daerah sering juga disebut dengan batge kuarda, kuartir daerah. Nah, kuartir daerah ini adalah provinsi, ya. Misalnya Kuarda DKI Jakarta, Kuarda Jawa Barat, ya, Kuarda Jawa Tengah. Jadi lencana daerah atau kuarda ini adalah provinsi. Kuarda itu apa? Kuartir daerah. Kemudian yang termasuk di dalam tanda satuan berikutnya yang terakhir adalah tanda wilayah. Tanda wilayah ini sering juga kita sebut dengan batge kuarcap, bet kuarcap. Kuarcap itu adalah kuartir cabang atau setingkat dengan kabupaten atau kota. Misalnya kota Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan lain sebagainya. Kalau di Jawa Barat misalnya kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, ya, kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tanda jabatan. Di dalam seragam pramuka kalian ada juga yang disebut dengan tanda jabatan. Tanda jabatan antara lain adalah pratama, pemimpin regu utama. Pemimpin regu utama ini tandanya adalah strip merah
yang berjumlah 3 ya. Itu strip merah berwarna 3 merupakan pratama atau pemimpin regu utama. Yang termasuk tanda jabatan lainnya adalah tanda pinro ya. Pinro juga harus menggunakan tanda jabatan. Tanda jabatannya sama, berwarna merah, strip berwarna merah, garis berwarna merah ya. Cuma jumlah stripnya adalah 2 strip, 2 garis. 2 garis ini menandakan kalau kalian adalah pemimpin regu atau pinro. Ingat, pinro bukan ketua, pinro bukan ketua. Nah, tanda jabatan berikutnya di dalam penggalang ada juga disebut wapinro, wakil pemimpin regu. Tandanya sama, cuma dikurangi lagi. Jadi strip 1 saja. Nah, strip 1 ini adalah tanda wakil pemimpin regu ya. Untuk sekretaris, bendahara ya, sekretaris, juru tulis atau bendahara atau juru uang itu tidak perlu menggunakan tanda karena memang tidak ada tandanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tanda kecakapan ya. Tanda kecakapan yang pertama adalah tanda kecakapan umum atau sering disebut TKU. TKU ini bisa kalian pakai, bisa kalian gunakan ketika kalian sudah menyelesaikan SKU, syarat-syarat kecakapan umum ya. Buku kecil yang berwarna merah itu ya. Tanda kecakapan yang terakhir adalah tanda Pramuka Garuda. Tanda Pramuka Garuda ini hanya kalian bisa kenakan apabila kalian telah menyelesaikan syarat-syarat Pramuka Garuda dan telah dilantik. Untuk tanda Pramuka Garuda dikenakan di dada sebelah kanan di atas bintang tahunan. Nah, yang terakhir ada tanda penghargaan. Di dalam seragam pramuka penggalang ada tanda penghargaan. Tanda penghargaan yang pertama adalah tanda penghargaan kegiatan atau TISKA, tanda ikut serta kegiatan. Tanda ikut serta kegiatan ini kalian bisa dapatkan apabila kalian mengikuti kegiatan kepramukaan. Contohnya mengikuti kegiatan lomba, mengikuti kegiatan perkemahan dan lain sebagainya. Tanda penghargaan berikutnya adalah bintang tahunan. Bintang tahunan ini biasanya bisa kalian dapatkan apabila kalian dianggap telah berbakti kepada gugus depan atau sekolah kalian. Bintang tahunan ini ada bintang tahunan 1, bintang tahunan 2, bintang tahunan 3. Dan ini kalian bisa dapatkan atas penilaian dari pembina. Oke, cukup itu saja materi kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.